Kali ini kita akan membahas tentang efek farmakologi dari obat penenang atau obat-obat yang termasuk dalam golongan obat hipnotik dari golongan barbiturat dan benzodiazepin serta pemanfaatannya dalam terapi berbagai macam penyakit. Simak terus ya. Mari kita bahas dulu tentang obat-obatannya. Yang pertama adalah obat penenang dari golongan barbiturat. Obat dari golongan barbiturat memiliki struktur dasar seperti gambar berikut ini. Beberapa obat-obatannya diantaranya adalah fenobarbital, secobarbital, amobarbital, thiompetal. Beberapa obat tersebut sampai saat ini masih digunakan dalam terapi, khususnya untuk terapi di rumah sakit ya, sebagai penenang. Obat yang kedua adalah dari golongan benzodiazepin ya, yang struktur induknya atau struktur dasarnya seperti gambar berikut ini. Obat penenang dari golongan benzodiazepin ini sampai saat ini masih banyak digunakan dalam terapi berbagai macam penyakit ya. Di antaranya adalah diazepam yang cukup terkenal, kemudian ada alprazolam, tamazepam, dan lain sebagainya. Nanti kita lihat satu persatu seperti apa penggunaan obat ini dalam berbagai macam penyakit. Nah, selanjutnya adalah penyakit yang dapat diobati dengan obat-obat penenang ini. Nah, obat penenang ini baik itu dari golongan benzodiazepin ataupun golongan barbital, ini secara umum akan menurunkan kecepatan potensial aksi pada sistem saraf pusat melalui aksinya pada reseptor GABA. Ingat ya, dulu saya sudah pernah menjelaskan reseptor GABA, di mana jika reseptor ini teraktivasi oleh GABA, maka akan membuka kanal ion klorida yang pada akhirnya nanti akan mengakibatkan hiperpolarisasi pada sistem saraf dan akan menurunkan kecepatan potensial aksi pada sistem saraf. Sehingga efek farmakologi yang dihasilkan diantaranya adalah munculnya rasa tenang, kemudian lebih dalam lagi akan menginduksi sedasi, kemudian pasien bisa tertidur, dalam dosis yang lebih ekstrim mungkin akan menyebabkan koma dan kematian. Aksi obat penenang ini pada dosis yang sangat tinggi atau pada dosis toksiknya akan mampu memicu koma dan kematian pada pasien. Sehingga obat ini memang tidak boleh disalahgunakan. Obat ini hanya akan bisa diperoleh berdasarkan resep dokter atau ketika mungkin seseorang diobati atau mungkin jika seseorang tersebut mendapatkan terapi dan perawatan di rumah sakit, ataupun kalau obat ini digunakan oleh pasien rawat jalan, tentu saja pasien tersebut harus memeriksakan diri ke dokter terlebih dahulu dan mendapatkan resep ya, sehingga penggunaan obat-obat ini oleh pasien rawat jalan dapat dimonitor secara langsung oleh dokternya. Obat penenang dari golongan barbiturat dan benzodiazepin ini akan berikatan dengan sisi aktif reseptor GABA, sehingga perannya adalah akan memperlama dan memperkuat ikatan GABA dengan reseptornya, sehingga aksi GABA akan menjadi lebih lama dan lebih kuat, dan hal inilah yang nantinya akan menurunkan kesadaran pasien, memberikan efek penenang, dan bahkan mungkin menginduksi penurunan kesadaran pasien atau yang kita sebut dengan efek anestesi. Kemudian yang menjadi catatan berikutnya adalah kedua obat ini termasuk dalam golongan psikotropik. Berdasarkan Permenkes nomor 3 tahun 2017, obat ini sebagian besar termasuk dalam golongan psikotropik. Sehingga obat-obat ini tidak boleh disalahgunakan dan ada sanksi pidana bagi yang menyalahgunakan. Sehingga mungkin kalau Anda sebagai apoteker, Anda harus hati-hati betul dalam memeriksa resep dokter, memastikan bahwa resep itu asli, sehingga baru boleh diberikan kepada pasien. Dan untuk Anda mungkin sebagai pasien harus ke dokter terlebih dahulu untuk mendapatkan resepnya. Jangan sekali-kali Anda mencoba mensalahgunakan, membeli obat ini dengan resep palsu, ataupun memperoleh secara ilegal, maka akan ada sanksi pidana yang menanti jika Anda nanti tertangkap dan diproses di pengadilan. Kemudian obat ini juga tidak boleh digunakan pada ibu hamil karena hasil penelitian telah banyak menunjukkan bahwa obat ini bersifat teratogenik yang mampu menginduksi cacat kelahiran pada janin. Rata-rata obat ini termasuk dalam kelas D ya, untuk risiko keamanan pada ibu hamil.
Nah, kemudian mari kita lihat penyakit apa saja yang bisa diobati oleh obat-obat penenang ini. Yang pertama adalah ansietas atau gangguan kecemasan berlebihan. Kalau cemas itu hal yang normal dan biasa ketika kita tahu penyebabnya, misalnya kayak Anda mungkin mengalami cemas yang luar biasa sebelum maju ujian proposal skripsi misalnya, atau presentasi tugas. Itu hal yang lumrah. Tapi jika seorang telah ditetapkan mengalami gangguan kecemasan yang tidak umum, ya, maka hal-hal kecil pun bisa menjadi penyebab kecemasan yang ditandai dengan adanya keringat berlebihan, kemudian detak jantung yang cukup cepat, ya, tidak bisa tidur, dan gejala kecemasan tersebut mampu bertahan dalam waktu yang lebih lama, misalnya dalam waktu 1 minggu, 2 minggu, dan bahkan mungkin bisa lebih lama lagi. Nah, salah satu obat yang dapat digunakan untuk terapi pada pasien yang mengalami gangguan kecemasan ini dapat digunakan obat-obat penenang, baik itu dari golongan barbiturat ataupun dari golongan benzodiazepin. Kemudian penyakit lain yang berkaitan dengan peningkatan aktivitas sistem saraf pusat. Artinya ketika mengalami serangan tadi, potensial aksi yang terjadi pada sistem saraf pusat itu sangat tinggi, ya, seperti pada penyakit insomnia misalnya, ya. Pasien tidak dapat tidur pada malam hari. Kemudian ada lagi penyakit epilepsi yang pernah saya ceritakan sebelumnya. Terjadi brainstorm pada sistem saraf pusatnya, sehingga pasien akan mengalami serangan epilepsi yang ditandai dengan kejang. Kemudian pada status yang lebih gawat lagi seperti status epileptikus, di mana pasien mengalami kejang epilepsi atau kejang lainnya lebih dari 6 menit. Obat-obat penenang dari golongan benzodiazepin ataupun golongan barbiturat dapat digunakan dalam terapi emergensi untuk pasien ini. Kemudian obat penenang ini juga dapat digunakan dalam terapi untuk mengatasi efek withdrawal pada pasien kecanduan alkohol dalam terapi rehabilitasi pengguna alkohol. Selain itu, obat-obat penenang ini umumnya digunakan juga untuk terapi pengatasan kejang akut, ya, seperti pada gejala kejang pasien irritable bowel syndrome, ya, kejang di daerah perut. Ini bisa diberikan obat penenang yang merelaksasi otot-otot yang mengalami kejang. Dan secara umum, terutama obat penenang dari golongan barbiturat ini digunakan sebagai anestesi, ya, obat yang menginduksi penurunan kesadaran sehingga pasien akan mengalami anestesi, baik itu sebelum tindakan operasi, selama operasi, atau setelah operasi. Baik yang juga efeknya lokal ataupun efeknya sistemik atau anestesi umum. Jadi penggunaan obat penenang ini cukup banyak sebenarnya dalam terapi berbagai penyakit, ya. Nah, yang pertama mari kita bahas terlebih dahulu obat penenang dari golongan barbiturat, ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, struktur induk dari obat-obat golongan barbiturat dapat Anda lihat pada gambar berikut ini, ya. Obat golongan barbiturat ini sudah jarang digunakan untuk terapi penyakit jangka panjang. Artinya obat ini bisa digunakan langsung oleh pasien. Hanya ada 1 atau 2 obat saja yang mungkin bisa digunakan langsung oleh pasien rawat jalan. Dan penggunaan obat ini juga dibatasi waktu, ya, misalnya maksimal 1 minggu, maksimal 3 hari, atau maksimal hanya boleh diresepkan untuk 2 minggu saja. Karena apa? Obat ini memiliki kecenderungan untuk menimbulkan ketergantungan atau adiksi pada pasien. Pengelompokan penenang golongan barbiturat itu dibagi berdasarkan durasi aksinya. Terdiri dari ultra short acting, dan long acting. Contoh obat yang dari kelompok ultra short acting, tiopental dan metohexital. Arti dari ultra short acting ini adalah aksi obat ini berlangsung sangat cepat sekali. Efek yang dihasilkan sangat cepat sekali muncul dan juga akan cepat hilang. Hal ini disebabkan karena obat ini sangat larut dalam lemak, sehingga akan sangat mudah sekali terabsorpsi ke dalam sirkulasi darah dan sangat mudah juga menembus membran blood-brain barrier. Akan tetapi obat ini juga akan cepat dikeluarkan dari dalam otak kembali ke sirkulasi darah. Hal inilah yang menyebabkan kenapa obat ini mampu menghasilkan efek yang sangat cepat, tetapi efeknya juga akan cepat hilang. Aksi obat ini sangat sebentar, ya, kurang dari 1 jam saja.
Oleh karena itu, obat ini hanya digunakan sebagai anestesi pada fase induksi saja. Dan obat ini tidak akan digunakan sebagai anestesi dalam fase pemeliharaan. Bisa Anda bayangkan ya, bagaimana kalau efek obat ini hilang ketika pasien sedang mengalami pembedahan. Pasien bisa sadar ketika dia sedang dibedah. Ya, sekali lagi obat ini hanya digunakan untuk menginduksi efek anestesi sebelum pasien menjalani operasi. Kemudian yang kedua adalah short acting drug. Bedanya di sini obat ini bisa bekerja lebih dari 1 jam, tetapi efeknya tidak akan lebih dari 2 jam. Contoh barbiturat yang termasuk dalam short acting drug adalah secobarbital, amobarbital, dan pentobarbital. Di luar negeri, secobarbital ini masih digunakan untuk terapi epilepsi, insomnia, anestesi, dan ansiolitik dalam prosedur pembedahan cepat. Ansiolitik di sini berarti pelemas otot, agar otot yang akan dibedah tersebut lebih lemes dan mudah untuk dipotong pada saat pembedahan berlangsung. Kemudian kelompok barbiturat berikutnya adalah long acting drug. Contoh model obat ini adalah phenobarbital yang di Indonesia masih digunakan dalam terapi berbagai penyakit, seperti untuk terapi penyakit epilepsi. Aksi phenobarbital ini akan berlangsung lebih dari 1 hari, sehingga ketika pasien minum 1 tablet phenobarbital, maka efeknya masih bisa dirasakan pada keesokan harinya. Dan secara umumnya obat ini hanya digunakan 1 kali sehari saja untuk pengobatan epilepsi. Seperti yang saya katakan di awal tadi, obat-obat penenang dari golongan barbiturat ini tidak boleh digunakan dalam terapi jangka panjang, hanya dalam terapi singkat saja, misalnya selama 3 hari atau 1 minggu, dan penggunaannya di bawah monitoring ketat oleh dokter yang merawat pasien. Kemudian berikutnya adalah obat penenang dari golongan benzodiazepin. Seperti yang saya katakan tadi ya, obat ini masih cukup banyak digunakan dalam terapi pengobatan berbagai macam penyakit. Mekanisme aksi obat ini sama dengan obat dari golongan barbiturat tadi, yaitu sebagai modulator dan aktivator reseptor GABA, di mana obat ini punya sisi ikatan tersendiri pada reseptor GABA yang efeknya akan memperlama dan memperkuat ikatan GABA dengan reseptor GABA. Sehingga aksi obat ini akan mengakibatkan terjadinya penurunan potensial aksi atau impuls pada sistem syaraf pusat yang menginduksi efek menenangkan, penurunan kesadaran, dan bahkan bisa menginduksi pasien menjadi tertidur atau sedasi. Dan efek berikutnya yang mungkin dalam keadaan overdosis bisa mengakibatkan pasien koma dan menimbulkan kematian. Obat penenang dari golongan benzodiazepin ini lebih aman daripada golongan barbiturat. Oleh karena itu, obat ini lebih sering diresepkan oleh dokter untuk terapi berbagai penyakit jika kita bandingkan dengan golongan barbiturat. Beberapa efek farmakologi utama dari penggunaan obat golongan benzodiazepin ini diantaranya adalah menurunkan kecemasan dan ketegangan otot, antikonvulsan atau memiliki efek untuk melemeskan otot yang kejang, dan dalam keadaan overdosis dapat mengakibatkan seseorang menjadi amnesia atau lupa ingatan. Berikut adalah list obat golongan benzodiazepin, bisa Anda lihat cukup banyak ya, diantaranya ada alprazolam, chlordiazepoxid, diazepam, lorazepam, midazolam, dan lain sebagainya. Nanti Anda bisa pause bentar ya, kemudian nanti Anda baca apa saja obat-obat yang termasuk dalam golongan benzodiazepin ini. Alprazolam, bromazepam, diazepam, dan lorazepam ini telah banyak digunakan untuk terapi gangguan kecemasan atau ansietas akut. Dan obat ini hanya digunakan dalam terapi jangka pendek saja, yaitu sekitar 2-4 minggu. Penggunaan lebih dari 4 minggu dapat mengakibatkan efek ketergantungan pada penggunaan diazepam dan kawan-kawan ini pada pasien. Sementara itu, estazolam, triazolam, dan tamazepam ini digunakan dalam terapi insomnia atau untuk terapi bagi orang-orang yang kesulitan untuk tidur di malam hari. Dan dosisnya dipilihkan adalah dosis efektif terendah. Dan tentu saja obat ini tidak juga digunakan untuk terapi jangka panjang. Artinya pasien hanya digunakan ketika membutuhkan obat ini saja. Ya,
dan dokter tidak akan meresepkan obat ini lebih untuk pemakaian 3 hari. Kemudian untuk terapi epilepsi di Indonesia, obat penenang dari golongan benzodiazepin yang sering digunakan adalah diazepam, clonazepam, clobazam, dan lorazepam. Diazepam dan lorazepam injeksi intravena ini digunakan juga untuk terapi awal pada pasien yang mengalami serangan status epileptikus atau pasien yang mengalami kejang-kejang lebih dari 6 menit, yang mana kondisi ini sangat berbahaya sehingga anti kejang utama dan pertama kali digunakan adalah golongan penenang dari benzodiazepin ini, yaitu diazepam atau lorazepam injeksi intravena. Kemudian yang terakhir adalah chlordiazepoxid. Ya, obat ini khusus digunakan untuk mengatasi gejala withdrawal pada pasien yang ingin berhenti minum alkohol. Jadi pada pasien alkoholik ya, yang suka minum minuman beralkohol, jika ingin berhenti itu akan mengalami serangkaian gejala-gejala yang berkaitan dengan peningkatan aktivitas sistem saraf pusat, seperti insomnia atau tidak bisa tidur. Kemudian pasien ini juga mengalami anxiety atau kecemasan, dan pasien juga mungkin akan mengalami kejang-kejang ringan, agitasi, dan halusinasi. Nah, obat penenang dari golongan benzodiazepin seperti chlordiazepoxid ini akan mampu mengurangi gejala-gejala tersebut pada pasien yang sedang menjalankan terapi penghentian minum minuman beralkohol. Nah, tadi saya mengatakan bahwa penggunaan obat penenang dari golongan barbiturat dan benzodiazepin ini hanya boleh digunakan untuk terapi jangka pendek saja. Nah, kenapa? Alasannya adalah obat ini mampu menimbulkan ketergantungan atau efek adiksi. Nah, efek adiksi yang dimaksud adalah ketika pasien telah terlanjur lama menggunakan obat ini dan kemudian berhenti secara tiba-tiba, maka akan ada gejala-gejala penarikan kembali atau yang disebut dengan efek withdrawal. Misalnya ya, awalnya pasien menggunakan obat golongan benzodiazepin untuk mengatasi insomnianya. Ketika dia telah menggunakan obat ini secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, kemudian dia menghentikan penggunaan obat secara tiba-tiba, maka efek rebound yang terjadi adalah pasien tidak akan bisa tidur dan gejala kecemasan, aktivitas sistem saraf pusat yang begitu cepat itu akan berlangsung lebih tinggi lagi atau lebih parah lagi daripada sebelumnya. Nah, ini yang dimaksud dengan efek withdrawal atau efek ketergantungan dari penggunaan obat-obat penenang, baik itu dari golongan barbiturat atau dari golongan benzodiazepin. Oleh karena itu, obat ini hanya digunakan dalam terapi jangka pendek saja. Nah, kemudian yang terjadi berikutnya adalah efek toleransi. Ya, Anda masih ingat tentunya dengan efek toleransi. Ketika pasien terus-terusan menggunakan obat ini, lama-kelamaan maka dosis obat yang digunakan sebelumnya tidak akan memberikan efek lagi. Nah, ini akan berakibat pada peningkatan dosis. Nah, apalagi kalau itu untuk pasien rawat jalan, pasien akan meningkatkan dosisnya tanpa sepengetahuan dokternya. Nah, inilah yang kita takutkan atau kita khawatirkan terjadi pada pasien, yang mana jika obat ini digunakan dalam dosis berlebih atau tidak seharusnya, ini justru akan dapat menginduksi efek toksiknya. Yang paling mendekati adalah koma dan bahkan bisa menginduksi kematian. Ini sangat berbahaya. Kemungkinan terjadinya efek toleransi ini lebih besar pada penenang golongan barbiturat jika kita bandingkan dengan golongan benzodiazepin. Oleh karena itu, ya, dokter tidak terlalu suka meresepkan obat dari golongan barbiturat. Salah satu alasannya adalah karena efek toleransi yang dihasilkan, yang kemungkinannya lebih sering muncul pada penggunaan obat golongan barbiturat. Saya juga telah menjelaskan bagaimana mekanisme efek toleransi obat pada video pembelajaran sebelumnya. Beberapa mekanisme yang dimaksud diantaranya adalah sisi aktif reseptor GABA ini menjadi kurang sensitif lagi. Ya. Ketika reseptor GABA ini sering kali diikat oleh obat-obat golongan barbiturat atau golongan benzodiazepin, maka secara morfologi akan terjadi perubahan pada permukaan sisi aktif reseptor GABA, dan ini mengakibatkan ikatan GABA dengan reseptornya tidak akan sekuat sebelumnya.
Ikatan GABA dengan reseptornya akan mudah putus dan ini akan mengakibatkan efek farmakologi yang dihasilkan akan menjadi lebih lemah. Mekanisme yang kedua adalah menurunnya jumlah reseptor GABA pada setiap sel saraf. Hal ini dimungkinkan terjadi karena memang reseptor GABA ini diaktifasi secara terus-menerus sehingga akan ada feedback negatif yang mengirim sinyal ke dalam sel saraf yang akan menginstruksikan sel saraf untuk mulai menurunkan sintesis reseptor GABA karena dianggap telah berlebihan. Hal ini dilakukan secara normal oleh sistem saraf kita demi menjaga keseimbangan ya antara stimulus yang diberikan oleh GABA dengan reseptornya. Artinya tubuh kita menganggap GABA ini sudah terlalu banyak sehingga efeknya terlalu tinggi, sehingga yang bisa dilakukan oleh sel saraf adalah menurunkan sintesisnya. Nah, bisa Anda lihat pada gambar ini ya. Selain dengan menurunnya jumlah reseptor GABA yang dihasilkan juga akan banyak tenggelam ke dalam sel saraf dan ini akan memperparah ketidaksensitifan reseptor GABA terhadap aksi GABA dan obat-obat dari golongan benzodiazepin atau golongan barbiturat yang diberikan pada tubuh pasien. Nah, ketika pasien telah mengalami ketergantungan, maka umumnya yang terjadi adalah pertama, pasien tidak akan merasa lebih baik kondisi tubuhnya ketika tidak menggunakan obat. Itu yang pertama. Baik itu secara fisik ataupun secara fisiologis, pasien akan merasa seperti itu. Dan yang kedua adalah obat tersebut tidak akan memberikan efek pada pasien pada dosis yang diresepkan oleh dokter, yaitu dosis lazimnya. Sehingga pasien akan punya kecenderungan untuk meningkatkan dosis obat itu secara sendiri, terutama untuk pasien rawat jalan. Kemudian ketika pasien tidak mendapatkan obat ini atau tidak mendapatkan obat dengan dosis yang lebih tinggi, pasien akan merasakan gejala-gejala withdrawal atau gejala rebound atau disebut juga dengan gejala penarikan kembali. Di antaranya adalah pasien dapat mengalami kejang, kecemasan yang berlebihan, tremor, dan lain sebagainya. Demikian video pembelajaran tentang obat-obat penenang dari golongan barbiturat dan benzodiazepin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Anda bisa memahaminya dan informasi yang singkat ini mungkin saja dapat memberikan dasar bagi Anda dalam berpraktek nantinya dan akan bisa bermanfaat buat pasien tentunya. Demikian saja, terima kasih. Jangan lupa subscribe biar tambah asik mengikuti video pembelajaran farmakologi ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.